Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamati wal mudawamati bil ibadah wa zajarna 'anil fahishati wal ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka fi manhajihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita tetap melakukan ibadah secara konsekuen, secara kontekstual, secara istiqomah berada di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah bagi baginda Nabi Muhammad Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Di mimbar yang mulia ini, izinkan saya ingin mengangkat sebuah topik khutbah kali ini yang berjudul relevansi, urgensi, istiqomah di dalam beribadah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah, maka tetaplah kalian pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kalian dan orang yang telah taubat beserta kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya keimanan dan ketakwaan manusia tidaklah tetap, tidaklah konsisten, tetapi selalu ada perubahan, yaitu yang bersifat fluktuatif, kadang tinggi, kadang sedang, kadang terpuruk, bahkan kadang-kadang sangat anjlok sekali. Karena memang iman manusia itu qad yazid wa yanqus, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Kadangkala seseorang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan mengalami pasang surut sehingga ia rajin beribadah, dan kadangkala keimanannya menurun sehingga dia malas untuk beribadah dan cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk istiqomah, tetap konsisten berada di jalannya. Orang yang bisa istiqomah di jalan Allah akan diberi kabar gembira, busyra dalam hatinya, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Al-ayat yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kalian takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan akan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta sebagai hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Fussilat ayat 30 sampai ayat 32. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Alangkah bahagianya orang yang mempunyai pribadi unggul. Alangkah bahagianya orang yang mempunyai jiwa konsisten dan kontinu, sebab para malaikat akan turun kepadanya dan memberikan kabar gembira sehingga mereka tidak perlu takut dan bersedih. Dia juga akan diberi surga oleh Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Wahai Kanjeng Nabi, katakan kepadaku di dalam masalah agama Islam satu perkara, satu topik persoalan yang tidak akan saya tanyakan lagi kepada orang lain dan kepada siapapun selain engkau wahai Kanjeng Nabi. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kul," katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada jabatan, bukan kepada atasan, tetapi saya beriman hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summastaqim, kata Rasulullah, lalu mempunyai sifat istiqomah, jadilah pribadi-pribadi unggul yang tidak mudah diombang-ambingkan, tidak seperti pesapian papa, dibawa ke barat ikut ke barat, dibawa ke belakang ikut ke belakang, dibawa diseret ke samping ikut ke samping. Itu adalah ciri orang yang tidak mempunyai kemandirian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Istiqomah sangat penting bagi kita karena semua orang amalnya ditentukan di akhirnya, sedangkan kita tidak mengetahui kapan ajal akan datang. Dan jika ajal telah datang, maka kita tidak bisa menangguhkannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang sebuah kematian, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Dan jika ajal akan tetapi seseorang yang istiqomah dalam amalnya, maka dapat diharapkan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena biasanya seseorang meninggal dunia dalam kebiasaannya. Jika seseorang lidahnya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, maka kemungkinan besar dia meninggal dunia dalam keadaan lidah basah untuk berzikir, atau minimal beberapa saat sebelum meninggal dunia dia sedang dalam keadaan berzikir. Tidaklah kita sudah disuguhi beberapa tontonan di media sosial, di YouTube, di Facebook, bagaimana seorang qari'ah ketika melantunkan beberapa ayat, lalu beliau itu meninggal dan dicabut oleh malaikat. Kemudian juga kita dipertontonkan di media sosial, ada salah satu ulama kita saat pegang mic menyeru kebaikan kepada orang lain, tiba-tiba dengan indahnya malaikat mengambil nyawanya saat dia itu berdakwah kepada umat manusia. Bahkan kita disajikan beberapa tontonan di YouTube, ada seorang jamaah kemudian ikut sholat berjamaah, kemudian pada rakaat pertama dia sujud sangat lama sekali. Ternyata dia sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu meninggal di tempat yang suci ini? Kenapa mereka itu meninggal di masjid itu? Barangkali rahasianya adalah amal-amal kebaikan selalu berta'alluq, berhubungan dengan masjid. Dan sangat miris sekali ketika kita juga menonton tayangan-tayangan di YouTube, ada seorang biduawati, dia mati terkapar saat dia melantunkan dan menyanyikan lagu-lagu erotis di bar, di hiburan-hiburan malam. Dan juga tidak sedikit orang mati di kamar hotel bersama selingkuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin minallah. Yang artinya adalah sederhanakanlah dan istiqomahlah. Ketahuilah bahwa tidaklah seseorang di antara kalian selamat dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, demikian juga aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmat dan fadlnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iklafu minal amal ma tutiku fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbul amal ila Allah adwamuhu wa in qalla wa kana idza amila amalan asbatahu." Yang artinya adalah lakukanlah amal perbuatan semampu kalian karena Allah, jangan dipaksa-paksakan. Tidak bosan sampai kalian bosan.
Allah tidak pernah bosan sehingga kalian bosan. Sesungguhnya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang terus menerus, yang konsisten, yang istiqomah kendati pun hanya sedikit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan amalan maka beliau meneguhkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, beristiqomahlah dalam beramal. Bukan berarti tidak meningkatkan amal, bukan berarti berjalan di tempat, tetapi fluktuatif, sifatnya terus menaik. Beristiqomahlah dalam beramal, juga meningkatkan amal sedikit demi sedikit, tetapi peningkatan itu tetap berlangsung. Jika di bulan ini kita melakukan solat 5 waktu di rumah saja, maka bulan depan barangkali kita bisa melakukan di masjid. Ketika kita melakukan sekarang bersedekah 1 Al-Quran kepada fakir miskin atau kepada hafidhah, maka bulan depan bisa 3. Apabila kita saat ini dapat membahagiakan kedua orang tua, maka bulan depan kita tingkatkan dapat membahagiakan kakek nenek kita dan keluarga kita serta tetangga-tetangga kita sesuai dengan kemampuan kita. Alangkah bahagianya orang yang bisa beristiqomah dalam amalnya, dan alangkah ruginya orang yang tidak bisa istiqomah dalam beramal. Karena itu mari kita belajar bersama-sama, terutama saya belajar bersama kalian, bersama kita semua. Jagalah istiqomah dengan baik. InsyaAllah kita dalam keadaan mati husnul khotimah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim. Li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.